Selamat pagi saudara-saudara semua. Senang sekali karena kita bisa kembali bertemu di dalam doa pagi online GKI Samanhudi. Saya mengucap syukur kalau bisa berjumpa dengan Bapak Ibu dalam keadaan yang baik. Kita juga mensyukuri untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita, dalam hari-hari yang Tuhan izinkan untuk kita jalani. Kini kita akan sama-sama mengisi diri kita dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita persiapkan diri kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk penyertaan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau menyertai dan menjaga kami dalam istirahat kami, sehingga kami boleh bangun dalam keadaan yang baik. Kami mau menyambut hari yang Tuhan anugerahkan dengan penuh sukacita, dengan segala kebaikan yang ada. Oleh karena itu, kalau kami akan mendasarinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami berdoa biar Tuhan menolong kami, sehingga firman Tuhan ini boleh menguatkan dan meneguhkan langkah juang ke depan kami dengan baik. Berkati hamba-Mu sehingga bisa menyampaikannya di dalam pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, saya mau mengajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 11 ayat 45 sampai ayat 47. Yohanes 11 ayat 45 sampai ayat 47 saya akan bacakan untuk kita semua dari terjemahan yang baru yang kedua, Saudara. Persepakatan untuk membunuh Yesus. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Namun, beberapa di antara mereka pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, "Apakah yang harus kita lakukan? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat." Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, hari ini kita akan membahas sebuah tema memutus rantai kebodohan. Saya ketika mempersiapkan ini menemukan satu buah kutipan yang sangat menarik, dikatakan begini ya. Haters will see you walk on water and say it's because you cannot swim. Atau saat orang yang membencimu melihatmu berjalan di atas air, maka ia akan katakan kalau kamu tidak bisa berenang. Melihat kita berjalan di atas air, kemudian orang yang membenci kita akan mengatakan, oh itu kamu tuh gak bisa berenang. Ini menjadi hal yang menarik, saudara, karena pada kenyataannya orang yang membenci itu tidak akan peduli. Mau jalan di atas air kek, mau kita terbang di udara, mereka gak akan peduli tentang hal itu. Mereka gak akan melihat itu sebagai sebuah mujizat. Dan mereka gak akan rela untuk kagum dengan apa yang mereka lihat di depan mata mereka. Mereka bahkan gak akan bertanya, bagaimana mungkin ya itu bisa terjadi? Apa sih yang sebenarnya sedang terjadi? Hal-hal seperti itu tidak akan dilakukan oleh orang-orang yang hatinya membenci. Kenapa, saudara? Karena memang yang sering kali jadi fokus para pembenci ini adalah kebenciannya sendiri. Oleh karena itu tidak heran kalau biasanya mereka akan terus mencari kekurangan. Segala sisi dilihat dan digarisbawahi apa yang menjadi kekurangannya. Nanti kesalahannya kemudian diserang habis-habisan dan lain sebagainya. Dan kalau nggak ada kekurangannya, saudara, ya tinggal diada-adain aja, gampang. Ya, itu yang terjadi. Oleh karena itu sebenarnya orang-orang yang demikian ini kasihan banget. Karena apa, saudara? Karena kebencian yang mereka miliki tidak hanya membutakan, tetapi membuat mereka tidak lagi bisa melihat kebenaran secara utuh. Kebencian tidak lagi membuat mereka bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, dan mana yang tidak. Kebencian akan membuat mereka sulit sekali mengapresiasi kebaikan yang ada di dalam diri orang lain. Oleh karena itu kebencian sejatinya tidak hanya sekadar membutakan, saudara, tetapi bisa membuat seseorang terikat dengan rantai kebodohan yang memimpinnya pada perilaku-perilaku yang jahat.
Dalam pembacaan kita, saudara, kita melihat kalau hal inilah juga yang terjadi pada sebagian besar orang-orang yang mengikuti Yesus. Orang Farisi dan juga imam-imam dan lain sebagainya. Mukjizat yang mereka telah dengar dan saksikan sendiri dari Yesus itu pada akhirnya nggak lebih dari kegiatan atau kejadian yang nantinya akan dijadikan alasan, akan dipakai untuk menjatuhkan Yesus. Maka dalam pembacaan ini kita bisa melihat, saudara, bahwa nyatanya memang ada dua respons yang berbeda. Yang pertama, ketika melihat atau menyaksikan itu, ketika mendengar hal itu, mereka kemudian menjadi orang yang tadinya dari nggak percaya, kemudian jadi percaya. Tetapi ada juga yang ketika menyaksikan hal itu, maka pembacaan kita mengatakan mereka pergi kepada orang-orang Farisi untuk mengadukan apa yang Yesus lakukan, sehingga terjadilah persepakatan untuk membunuh Yesus. Saudara, perikop yang tadi kita baca tidak bisa dilepaskan dengan kisah yang terjadi pada perikop sebelumnya, yaitu kisah mengenai Lazarus yang dibangkitkan. Dan inilah yang membuat pembacaan kita menjadi menarik, saudara. Ya, yang pertama adalah Yesus itu kan sebenarnya melakukan mujizat. Dan itu merupakan sebuah pembuktian yang sah, pembuktian yang sebenarnya nggak bisa disanggah, karena itu benar-benar terjadi di depan mata mereka. Dan mujizat yang sebelumnya terjadi adalah Lazarus yang dibangkitkan. Yesus membangkitkan orang mati. Tetapi ironisnya, dan yang menjadi menarik adalah mereka justru berpikir mereka bisa membunuh dalam tanda kutip Yesus. Mereka berpikir mereka bisa menghabisi Yesus. Padahal Yesus aja ngebangkitin orang mati, kok kamu bisa-bisanya mikir kalau kamu tuh bisa matiin Yesus. Itu kan bodoh pikirannya, saudara. Dan yang kedua adalah yang menarik, bisa-bisanya mereka semua ini bersepakat untuk memusuhi Yesus. Padahal sebenarnya mereka juga tidak saling suka satu dengan yang lain. Ada penafsir yang mengatakan, saudara, bahwa orang Farisi itu nggak gitu senang dengan imam-imam karena mahkamah agama itu dikuasai oleh mereka. Dan orang Farisi seringkali dianggap sebagai kaum minoritas. Oleh karena itu bodoh perilakunya, saudara. Perilakunya bodoh sekali karena mereka sebenarnya saling gak suka, tapi kemudian mereka bersatu untuk memusuhi Yesus. Mereka saling benci satu dengan yang lain, tetapi untuk kepentingan kebencian itu mereka bersatu. Ya. Dan yang menarik ketiga adalah mahkamah agama yang harusnya bermufakat untuk kebaikan, tetapi justru menggunakan kuasanya, menggunakan apa yang dipercayakan kepada mereka untuk menjadi senjata dari kedengkian hati mereka. Bodoh, saudara, karena mereka sebenarnya sedang saling menuangkan bensin ke kebencian satu dengan yang lain. Kalau kita emosi, kita marah, ketemu sama orang yang ngademin, kita bisa adem, saudara. Tapi kalau kita lagi sebel, lagi marah, ketemu orang yang ngomporin, yang ngasih kita bensin, maka itu akan semakin membesar api kemarahannya. Yang harusnya mereka jadi pengingat, yang harusnya jadi membuat kebijakan tentang kebaikan. Tetapi justru mereka menjadi pihak-pihak yang kemudian melakukan kelaliman. Dan yang berikutnya, saudara, ketika mereka melihat apa yang dilakukan oleh Yesus, maka orang-orang yang ngadu ini memang sejak awal niatnya udah jelek. Karena melihat ada ketegangan dan memanfaatkan situasi itu untuk menghasut. Yang dihasut juga akhirnya diperalat oleh kebenciannya sendiri. Apa yang terjadi dalam pembacaan kita, saudara, menyadarkan kepada kita tentang bahayanya terikat dalam yang namanya rantai kebencian, dalam rantai kebodohan. Itu seperti seseorang yang minum racun,
tapi berharap orang lain yang mati. Kebencian itu berbahaya. Kebencian bisa jadi sumber kebodohan terbesar manusia. Oleh karena itu, saudara, hari ini saya mau mengajak kita untuk melihat diri kita lebih dalam. Untuk melihat apa yang kita rasakan dan apa yang kita simpan di dalam diri kita. Bagaimana dengan kita? Apakah ada di antara kita yang menyimpan kemarahan di dalam hatinya? Apakah ada di antara kita, saudara, yang memiliki ketidaksukaan ketika melihat orang tertentu, yang menyimpan kebencian bertahun-tahun? Apakah ada di antara kita yang memiliki luka yang belum selesai, sehingga setiap ngelihat orangnya, lukanya kayak dikorek lagi. Setiap ngelihat orangnya sebel, mau dia nyapa dengan baik, mau dia berbuat baik, mau dia diem aja, pokoknya ngelihat dia itu rasanya sebel dan keselnya minta ampun. Kalau ngelihat dia kayaknya aku maunya muter jalan aja. Kalau ngelihat dia pengennya pura-pura tidur aja atau pura-pura main handphone. Kalau ngelihat dia gak usah ngomong deh, lebih baik. Kalau ada dia, lebih baik kita gak satu tim, atau saya gak usah melayani, dan lain sebagainya. Apakah di antara kita, saudara, ada yang menyimpan luka, kemarahan, atau kebencian di dalam hatinya? Hati-hati, waspadalah, karena kalau kita gak berhati-hati, itu yang pada akhirnya bisa mengontrol atau merantai diri kita. Maka penting, saudara, ketika kita menjalani keseharian kita, penting untuk bisa berefleksi dan berjumpa dengan diri kita masing-masing. Sehingga apa yang ada di dalam sini, apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, itu bisa kita olah dengan baik untuk mempertajam, untuk menolong kita berproses di dalam keseharian. Apa yang harus kita lakukan, saudara, ketika itu mungkin terjadi kepada kita, atau ketika kita terlanjur dikuasai, atau ketika itu terlanjur menyebar di dalam diri kita? Maka penting untuk memutus rantai tersebut, untuk memutus rantai kebencian, untuk memutus rantai kebodohan, dan tidak membiarkan kita dikontrol olehnya. Bagaimana caranya, saudara? Yang pertama, selalu upayakanlah pikiran positif yang sehat. Kenapa saya katakan sehat? Karena tidak semua pikiran positif itu baik. Tidak semua pikiran positif itu sehat. Bisa jadi pikiran positif justru meracuni seseorang untuk mengatakan saya baik-baik aja, saya gak boleh sedih, saya gak boleh ada masalah. Enggak, saudara. Kita diajak bukan untuk punya pikiran positif yang jadi racun, bukan. Tetapi pikiran positif yang sehat. Waspada boleh, curiga sesekali perlu, tetapi jangan biarkan hal-hal yang tidak perlu itu menguasai pemikiran kita. Pemikiran positif yang sehat mengajak kita untuk terus berusaha memahami apa yang sedang terjadi, memahami gambaran yang utuh. Kalau orang melakukan ini, sebenarnya mengapa sih dia seperti itu? Pikiran positif yang sehat akan selalu menemukan alasan, akan selalu mencari alasan, akan selalu berusaha untuk memahami apa yang ada di balik dari semua yang ditunjukkan. Oleh karena itu, orang yang memiliki pikiran positif yang sehat gak akan mudah diombang-ambingkan atau dihasut pada ujaran-ujaran kebencian yang bahkan mungkin belum tentu kita temukan kebenarannya. Pikiran positif yang sehat, ketika kita melihat seseorang, itu akan menolong kita untuk bisa melihat apa sih hal baik yang ada dalam dirinya. Karena kalau nemuin hal yang jelek itu gampang, saudara. Kita nemuin kejelekan kita gampang, apalagi kejelekannya orang lain. Tetapi ketika kita berusaha untuk menemukan yang baik dalam diri saya apa sih, atau yang baik dalam diri orang lain apa sih, itu menjadi tantangan tersendiri. Maka biarlah tidak hanya sekadar berusaha memahami apa yang ada di balik sebuah kejadian
atau sebuah sikap, tetapi juga yang kedua berusaha memahami kebenaran secara utuh, tidak hanya dari sudut pandang kita sendiri, tetapi yang ketiga, kita juga diajak untuk memiliki kerendahan hati, sehingga bisa belajar untuk melihat kebaikan-kebaikan yang ada dalam setiap orang, dalam setiap situasi yang ada. Menjadi orang yang tetap waspada, curiga seperlunya, menjadi orang-orang yang tetap berhikmat untuk tahu bagaimana membedakan, dan terlebih mengelola dan membuang racun-racun yang tidak diperlukan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menyadari bahwa ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, harusnya itu menolong kita untuk melihat bagaimana Ia bekerja, bagaimana Ia mengubahkan hati kita, bagaimana Ia menyertai kita. Kiranya Tuhan menolong dan menopang kita, saudara, di dalam menjalani hari-hari ke depan. Amin. Kita akan sama-sama berdoa. Mari berdoa. Tuhan, tolong dan sertai kami, sehingga ketika kami menjalani keseharian kami dan berjumpa dengan orang-orang yang tidak mudah, kami belajar untuk bisa menanamkan pikiran positif yang sehat. Kami rindu untuk menjadi orang-orang yang adil ketika kami menjalani keseharian dan berusaha memahami orang lebih besar dari ketika kami ingin dipahami. Maka berikanlah kami keluasan hati, kebesaran hati untuk mengerjakan dan melakukan hal itu. Tolong kami agar kami bisa dapat belajar, dapat berproses bersama dan di dalam Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hari yang akan kami jalani ke depan. Biar Tuhan menolong dan memberkati sehingga semuanya berjalan dengan baik. Berikan juga kami kesehatan dan kekuatan. Ketika kami berada dalam keadaan yang sakit, Engkau kiranya memulihkan kami. Kami menyerahkan seluruh hidup dan pergumulan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan yang menopang dan memimpin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih saudara. Selamat menjalani hari. Tuhan memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.